Kalau bicara merata tentu belum ya. Dalam konteks pemanfaatan pajak tentu belum merata. Bahkan kalau Indonesia itu termasuk negara dengan jumlah pajak yang lebih banyak dari negara-negara di Asia Tenggara, misal seperti di Malaysia misal, itu lebih banyak. Walaupun partai politik punya fungsi pembangunan tertentu pada masyarakat, akan tapi kita jangan lupa bahwa sebuah entitas politik pasti juga punya kepentingan yang sifatnya itu bisa pribadi atau komunal. Belum lagi kita bicara tentang politik, kepentingan. Kita tahu karena pendapatan di APBN kita itu adalah didominasi oleh pajak, artinya segala bentuk kegiatan kegiatan kebijakan, pembangunan dan segala macam itu pasti didominasi bersumber dari pajak. Seorang anggota DPR RI atau seorang anggota legislatif itu dia bisa berhenti apabila statusnya itu bisa diganti oleh seorang ketua partai politik. Oh gitu. Iya, itu sudah aturannya sudah berpisah seperti itu. Waktu luang. Punya waktu luang? Punya. Mari kita bicara. Punya waktu luang? Punya. Mari kita bicara. Silakan Pak Irwan. Terima kasih. Oke. Kawan-kawan yang menyenangkan, berjumpa lagi di episode yang keempat di Waktu Luang. Hari ini kita bersama dengan Pak Irwan Abdul Nugraha. Dia ini adalah sahabat saya di Ruang Konsultan Indonesia. Apa kabar Pak Irwan? Atau Mas ini? Mas saja. Mas Irwan, gimana nih? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya biasa, nyusun naskah akademik, terus pelatihan-pelatihan, ya keliling di Pemda, diundang sana sini, biasalah Mas. Naskah akademik, pelatihan, Ya. keliling-keliling ke Pemda. Ya riset dan segala macam. Oh, riset, kirain roadshow. Musiknya. Ya, Pak Irwan ini adalah dosen di ilmu politik. Ilmu politik. Ya, FKSP Unsi. ya betul. Oke, kalau di ilmu politik FKSP ini ngajarnya apa biasanya? Saya biasanya ngajar tentang kebijakan publik, Oke. terus analisis kebijakan publik seperti itu. Jadi cocok banget ya diundang sama Pemda seperti ini. Jadi tahulah Pemda itu seperti apa. Ya mungkin begitu. Oke. Ya. Naskah akademik itu apa sih buat teman-teman yang mungkin masih asing? Ya kalau naskah akademik itu kan itu adalah sebuah dokumen yang menjadi embrio ketika pemerintah daerah itu sedang menyusun sebuah rancangan peraturan daerah. Oke. Ya, dan ini isinya adalah kajian tentang argumentasi ilmiah, alasan apa sebuah peraturan itu dibuat. Alasan apa peraturan itu? Alasan itu baik dari secara hukum, secara sosiologis maupun secara praktisnya. Artinya Gitu. itu juga mempengaruhi terkait dengan pelayanan publik juga. Itu pasti, pasti. Oke, kalau sejak lama sudah sejak lama kah Pak Irwan ini, Mas Irwan ya? Mas Irwan ini bergelut di dunia pelayanan publik. Sejak kapan? Ya, saya mungkin sejak tahun 2013 ya. 2013. Sejak 2013 sampai sekarang ya tentang menggeluti tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan pelayanan publik, baik polse, terus kualitas pelayanan publik misal di beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah maupun di provinsi lain. 2013 itu masih kuliah atau sudah lulus? Kalau saya masih kuliah waktu itu. Ya, saya sudah lulus Mas. Sudah lulus. Oke, kenapa tertarik nih di dunia semacam itu? Karena menurut saya kalau kita bicara tentang manajemen publik ya, bahwa pemerintah itu adalah satu-satunya lembaga tunggal yang mengatur, meregulasi, bahkan menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat. Oke. Dan sebagai alatnya yaitu adalah kebijakan tadi. Kebijakan. Ya, walaupun faktornya nanti akan nyambung dengan misal seperti konteks politik, terus kontrak politik yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik, lalu realisasinya melalui anggaran dan segala macam. Yang itu nanti akan berdampak pada penyelesaian masalah-masalah yang ada di publik atau di masyarakat. Ya menurut saya karena core-nya di situ sehingga saya lebih tertarik dengan dinamisasi tentang kebijakan publik dan tentang kepemerintahan. Oke, kemarin kita tarik ke kemarin nih ya. Kita berbicara dengan advokat, kawan kita advokat. Dia punya
punya apa namanya pilihan untuk menjadi advokat karena keresahannya. Apakah juga di sosok Mas Irwan ini yang sudah bergelut di bidang ini, apakah punya keresahan itu? Pasti. Akhirnya saya harus hidup di dunia ini nih. Pasti. Justru kalau saya punya persepsi bahwa ketika kita punya keresahan, kita harus mampu masuk pada sumber-sumber kebijakan itu, yaitu adalah pemerintah. Artinya bukan berarti saya harus masuk dalam pemerintahan atau jadi bupati atau tidak. Tapi sebagai seorang researcher atau sebagai seorang peneliti, menurut saya itu mampu untuk merealisasikan segala bentuk keresahan-keresahan saya. Karena saya sebagai peneliti itu punya ruang untuk mengimplementasikan apa yang menjadi keresahan saya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketika saya menyusun naskah akademik. Artinya ketika saya menyusun naskah akademik dan raperda atau menyusun sebuah konteks kebijakan, itu pasti akan saya dahului dengan frame dan perspektif saya sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang peneliti kan gitu. Walaupun nanti ketika pas waktu dibahas pasti akan muncul penyesuaian berdasarkan pada kepentingan dari policy maker itu, dan ini adalah pemerintah daerah. Maka dalam hal ini saya sangat senang sekali untuk menggeluti aktivitas saya sekarang, dan itu lebih elegan menurut saya dan lebih efektif. Lebih elegan, efektif, atau bisa jadi nyelundupin kepentingan Pak Irwan bisa. Misal contoh melihat di kasus di masyarakat yang Pak Irwan alami gitu. Terus kemudian ini kebetulan nih ada semacam ini bisa nih tak titipkan gitu. Kebijakan-kebijakan yang suara-suara di lingkungan Mas Irwan sendiri. Ya. Kalau bahasa menyelundupkan mungkin ya terlalu kayak kalau kemarin advokat kita menyelundupkan nih. Oke. Kalau saya lebih bicara seperti ini ya. Walaupun dalam prakteknya memang sama, menyelundupkan sebenarnya sama. Akan tetapi ketika masalah-masalah publik yang tidak diakomodir oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan itu saya tangkap, maka akan saya tuangkan di dalam konteks rancangan kebijakan itu ya, dengan narasi-narasi akademik, data dan fakta yang justru bisa memungkinkan untuk pemerintah itu menjadi deal atau menjadi bahwa oh ya ini masalah juga ya gitu kan. Artinya justru untuk salah satu media untuk mencerahkan menurut saya untuk media kepada pemerintah daerah atau pemerintah untuk mencerahkan mereka atau memberikan informasi kepada mereka. Ini ada semacam masalah sepertinya mungkin yang mungkin Anda tidak mengetahui atau tidak menganggap ini penting, maka saya akan berikan narasi dan berikan sebuah kajian bahwa ini adalah penting. Gitu. Artinya Mas Irwan sendiri melihat itu bisa dari suara teman-teman, suara mahasiswa yang diajar gitu kan di kampus. Ini menjadi hal yang menarik ya. Sejauh ini mungkin pengalaman ada nggak suara nih dari masyarakat atau teman atau dari mahasiswa yang paling unik tuh? Pernah nggak? Sejauh ini gagasan gitu. Ya kalau gagasan banyak, Mas. Gagasan pasti banyak. Akan tetapi kalau kita tarik lagi dalam konteks kebijakan tadi, ada lingkungan kebijakan yang mempengaruhi itu. Ya, sehingga tidak bisa lalu saya lah ini mungkin bagus gitu kan. Pasti semua ide itu kan berdasarkan pada konteks idealisme. Konteks idealisme itu pasti akan berbentuk sebuah barang atau makhluk yang memang sangat ideal sekali gitu. Akan tetapi harus diingat bahwa kebijakan itu banyak dipengaruhi oleh politik, dipengaruhi oleh kepentingan, dipengaruhi oleh kemampuan keuangan di sebuah institusi pemerintah, dan dipengaruhi oleh aturan atau hukum itu sendiri. Sehingga tidak bisa sebuah ide itu secara serta-merta itu langsung bisa dieksekusi dalam konteks kebijakan pemerintah di saat itu juga gitu. Menarik kalau ketika mendengarkan ya, artinya tidak serta-merta bisa dilakukan langsung kan. Kalau kita tarik ke belakang dulu,
tarik ke belakang kayak tadi kita masalah pelayanan publik nih. Kalau kacamata seorang idealisnya, Mas Irwan sendiri pelayanan publik di Indonesia saat ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang pelayanan publik ini khusus di Indonesia ya, ya mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain pasti akan muncul predikat bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain atau negara yang maju misalnya. Bisa kasih contoh mungkin yang bisa diadopsi mungkin? Oke. Pelayanan publik yang diadopsi, pengadopsian sebuah pelayanan publik itu banyak dipengaruhi hal-hal tertentu. Misal contoh seperti ini Mas, Inggris. Ya, Inggris itu ada dia menerapkan sistem pelayanan kesehatan itu ada National Health Service. Di situ dia mengelola pajak, ya pajak dari masyarakat, lalu diperuntukkan untuk kebijakan terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan. Jadi bahkan Inggris itu menginvestasikan 13,9% APBN-nya itu diinvestasikan untuk kesehatan. Sehingga dari segi fasilitas, terus pelayanan gratis bahkan kepada masyarakat itu sangat optimal sekali. Artinya hak jaminnya hidupnya manusia di sana terjamin. Betul. Tetapi bahkan harapan hidup di Inggris itu kan hampir harapan hidup di Inggris itu hampir 86,2% itu. Tapi yang menjadi masalah adalah tadi Mas Isan bicara bahwa lalu mana negara yang pelayanannya publik yang baik bisa diadopsi itu. Yang menjadi masalah adalah di Inggris kondisinya itu berbeda dengan di kulturnya, baik kultur, baik politiknya, ya kan. Terus terkait dengan sistem ekonominya itu berbeda, sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Kita bicara hal kesehatan, misal masalah demografi. Inggris dari segi jumlah penduduk tentu lebih sedikit dari Indonesia. Artinya Inggris lebih mudah untuk mengatur atau meregulasi atau menghidupi sekian juta warga negara. Berbeda dengan Indonesia yang lebih dari 200 juta sekarang misal jumlah penduduknya. Pulaunya beda-beda lagi. Ya, pulaunya beda-beda. Adatnya beda. Konteks geografinya juga beda. Artinya tidak bisa sebuah kebijakan atau pelayanan publik di sebuah negara itu langsung diadopsi di negara Indonesia misal. Tapi ada yang agak mirip sebenarnya, seperti contoh di Kuba. Kuba itu masuk negara yang masuk negara berkembang atau negara miskin lah. Akan tetapi Kuba itu punya pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik. Ya. Bahkan kabarnya itu Kuba sekarang itu menerjunkan tenaga-tenaga medisnya itu ke Italia. Ya. Nah, artinya apa? Sebuah negara miskin yang mampu membuat sebuah bangunan pelayanan di bidang kesehatan itu yang dan itu artistik banget ya. Artistik banget, luar biasa gitu loh. Dan itu mungkin bisa diadopsi oleh Indonesia dalam konteks kesehatan saja, tapi tentu di kebijakan pelayanan publik yang lain di Kuba pasti juga masih tertinggal karena negara miskin. Nah, sehingga Indonesia pun dalam konteks negara kepulauan mungkin agak bisa meniru Kuba dari segala sistem sistem pelayanan publiknya, walaupun tidak bisa serta-merta gitu kan, karena kepentingan juga. Iya. Dan Kuba pun menutup aksesnya itu cukup lama sebelum dia mempublikasi kepada negara-negara lain. Betul. Dia mau terbuka dengan negara lain. Betul. Oke. Nah, tadi pelayanan publik ada sebuah kepentingan dan nanti akan ditarik ke politik nih, ya kan? Oke, kalau pelayanan publik nih, kalau kita bicara masalah pelayanan publik di Indonesia, kalau banyak nih di Twitter, sekarang lagi marak di tweet, di Instagram, itu kaitannya sama pajak nih terakhir-terakhir ini. Padahal hak hidup Indonesia kalau di Inggris itu kan terjamin, nih. Kalau di Indonesia kan dijamin oleh pajak. Apakah ini sudah seimbang menurut Mas Irwan kacamata ini? Ya, kalau bicara merata tentu belum ya. Dalam konteks pemanfaatan pajak tentu belum merata.
Bahkan kalau Indonesia itu termasuk negara dengan jumlah pajak yang lebih banyak dari negara-negara di Asia Tenggara, misal seperti di Malaysia misal, itu lebih banyak. Artinya secara pendapatan memang APBN di Indonesia itu kan lebih didominasi oleh pendapatannya, itu lebih didominasi oleh sektor pajak. Oke. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah jumlah demografi di Indonesia terlampau besar. Lalu jangkauan bentuk kontur geografis di Indonesia pun juga kepulauan terbesar di dunia bahkan. Artinya untuk pemerataan itu pun juga pasti akan terkendala melalui aspek itu. Belum lagi kita bicara tentang politik, kepentingan. Kita tahu karena pendapatan di APBN kita itu adalah didominasi oleh pajak, artinya segala bentuk kegiatan kegiatan kebijakan, pembangunan dan segala macam itu pasti didominasi bersumber dari pajak. Itu. Belum lagi karena institusi-institusi pemerintah kita tidak bisa memungkiri berkaitan dengan partai politik. Yang tentu partai politik itu walaupun partai politik punya fungsi pembangunan tertentu pada masyarakat, akan tapi kita jangan lupa bahwa sebuah entitas politik pasti juga punya kepentingan yang sifatnya itu bisa pribadi atau komunal. Entitas politik itu yang dimaksud adalah partai. Partai bisa elit, ya kan? Karena kalau kita bicara politik itu partai itu bukan single actor. Iya, tapi masih ada pihak-pihak tertentu yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tidak hanya partai politik saja. Partai itu bukan single factor. Bukan single factor. Oke, itu terakhir nih kayak kemarin kasusnya si yang merah itu. Ya setelah siapa yang Jawa Tengah itu yang di DPR provinsi pusat itu. Yang saya tergantung nyonya, tergantung kan. Akhirnya masyarakat melihat bahwa partai ini bahwa suara-suara ini tergantung suara partai, bukan suara masyarakat. Siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang jadi gubernurnya, ini tergantung partai, bukan masyarakat. Pandangan seorang Mas Irfan? Kalau saya justru masyarakat harus mulai dipahamkan soal pendidikan politik. Soal pendidikan politik. Artinya kalau ada elit partai politik, elit seorang partai politik yang berstatement seperti itu, sebenarnya sudah berlaku dari dulu itu sebenarnya. Sudah berlaku dari dulu. Karena secara peraturan pun seorang anggota DPR RI atau seorang anggota legislatif itu dia bisa berhenti apabila statusnya itu bisa diganti oleh seorang ketua partai politik. Oh gitu. Iya, itu sudah aturannya sudah berbeda seperti itu. Artinya kalau ada pihak atau kita atau masyarakat yang heran, artinya memang belum mengetahui hal itu. Artinya ketika masyarakat, misal katakanlah saya itu geram sekali dengan kebijakan Indonesia, ya saya harus nyemplung ke salah satu partai. Ya, betul. Karena itu adalah sebuah perwakilan rakyat, itu ya harus masuk lewat pintu partai itu. Betul. Oke, terus kemudian kalau saya tarik lagi ke belakang nih, kita gariskan ke politik. Indonesia ini kan negaranya kan kepulauan nih. Ya, kalau kita melihat dari Inggris, Kuba yang contohnya tadi nih. Indonesia kepulauan, terus kemudian Indonesia itu dulunya adalah sebuah kerajaan, kan? Ada kerajaan Demak dan lain-lain nih. Nah, praktek-praktek politik ini memang berdasarkan dari itu, atau Indonesia itu sebenarnya itu yang seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih ya, itu yang seperti apa nih? Oke. Sistem itu yang perlu dicatat Mas Isan, bahwa sistem itu sebenarnya tidak pernah salah. Karena sistem itu yang membangun adalah manusia. Ketika sebuah sistem itu sudah ignore atau ditolak oleh masyarakat, artinya masyarakat berdinamika atau dinamis. Ketika berdinamis, maka dia menghendaki sebuah sistem itu harus berubah atau tidak digunakan lagi. Di Indonesia, kita kalau tarik tadi tentang politik, partai politik ini adalah satu-satunya katalisator untuk apa itu katalisator? Perantara atau kalau dalam bahasa politik kayak semacam kendaraan politik, atau instrumen, ya, alat oleh seseorang untuk dia bisa duduk sebagai anggota legislatif atau duduk sebagai presiden, gubernur atau bupati.
ya kan? Karena partai politik ini adalah satu-satunya organisasi yang dia bisa untuk mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Partai politik ini, artinya partai politik ini punya peran besar sebenarnya. Akan tetapi kalau dari kacamata saya ya yang agak positif, justru kalau bagi saya partai politik ini menjadi sebuah pemersatu di negara NKRI yang banyak pulau, terdiri dari beragam adat, beragam etnis ya yang berbeda-beda. Mereka punya frame berpikir yang berbeda-beda, punya kepentingan berbeda-beda. Ini bisa mempersatukan. Kenapa? Karena dari negara kepulauan itu sangat rentan sekali untuk melakukan disintegrasi. Oke, Ya dari kan? negara separatisme itu Betul. ada. Ini menarik, nanti kita sambung lagi karena memang ada commercial break yang akan lewat ini. Oke. Jadi tetap di punya waktu luang, mari kita bicara.